Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulub Muhammad Allahumma salli wa sallam barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang kesemuanya tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula segenap panitia penyelenggara haul Gumining dan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Bapak Haji Nurkholis dan semua panitia penyelenggara haul. Begitu pula yang saya hormati pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan mereka, para guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, orang tua kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula semua para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis yang dapat menambah hubungan kita, ta'alluq kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, manusia apabila ingin selamat dunia sampai akhiratnya, maka kuncinya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu desa kepingin makmur, kepingin aman dari musibah, dari penyakit, dari wabah, dari virus, kuncinya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan ngerti Pak Bu, dulu kota Madinah itu namanya Yathrib. Tidak mau Pak Bu orang pergi ke kota Yathrib. Kenapa? Karena dulu banyak wabah di sana. Jadi tidak mau orang pergi ke Yathrib, takut ketularan penyakitnya orang Madinah. Dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi subhanallah Pak Bu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Madinah menjadi kota yang paling mulia, bahkan melebihi kemuliaan kota Mekah menurut pendapat Imam Malik. Berkat napa niku Pak Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakitnya hilang, wabahnya hilang berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Pak Bu, kalau kepingin desa kita selalu dijaga oleh Allah, dapat barokah kanjeng Nabi, sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan desa ini selalu dimakmurkan oleh Allah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari semua penyakit. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula diri kita para hadirin. Kita kepingin sehat Pak, kepingin sehat walafiat, jauh dari penyakit. Kuncinya
ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu yang mengarang kitab Maulid Al-Habsyi. Beliau itu para hadirin termasuk orang yang hubungannya kuat dengan Rasulullah. Selalu bersolawat kepada Nabi, selalu mengkaji sejarah Nabi, selalu menulis kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada 5.000 qasidah yang beliau tulis, yang semuanya itu memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, beliau itu pernah mengatakan dalam qasidahnya, maritu fakana dzikru bur'an li illati. Beliau mengatakan kalau aku sakit, aku sebut nama Nabi, aku bersolawat kepada Nabi, hilang penyakitku berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Penyakit bisa hilang Pak berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan ngerti Pak Bu, ulama besar namanya Al-Imam Al-Busiri yang mengarang kitab Burdah. Beliau itu dulu para hadirin, Al-Imam Al-Busiri, beliau itu kena penyakit stroke. Beliau kena stroke, di mimpinya didatangi Nabi Muhammad, kemudian dikasih selendang oleh Rasulullah, bangun tidur, stroke-nya sembuh berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu Pak, guru saya bercerita, Sayyidil Walid Al-Habib Hussein bin Abdullah As-Segaf. Beliau bercerita, orangnya masih hidup, yang mengalami kejadian ini. Ini orang Pak Bu divonis oleh dokter pankreasnya ini rusak. Jadi harus dioperasi, diganti dengan pankreas buatan. Datang minta amalan supaya nanti kalau operasi, operasinya lancar. Itu tujuannya. Maka dikasih amalan oleh beliau, perbanyak solawat kepada Rasulullah. Insya Allah nanti kalau operasi, operasinya lancar. Ditentukan oleh dokter tanggal bulan untuk operasinya. Orang ini setiap hari bersolawat para hadirin. Ribuan bahkan mungkin puluhan ribu kali. Solawat terus. Tujuannya apa? Nanti kalau operasi diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah para hadirin, ketika sudah masuk ruang operasi, dicek dulu biasanya sebelum operasi. Ketika dicek oleh dokter, subhanallah, pankreasnya itu kembali utuh berkat solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak jadi dioperasi, diganti baru oleh Allah berkat Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya kapan kita selalu bersolawat kepada Nabi, dekat kepada Nabi, menyambungkan hati kita dengan Rasulullah, insya Allah kita semua dijauhkan dari semua penyakit. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Doa Pak. Doa kepingin dikabulkan. Penyakit kepingin hilang, resepnya Rasulullah SAW. Doa kepingin dikabulkan, resepnya Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, ad-du'a'u mu'allaqun baina as-sama'i wal ard hatta yusalliya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan doa itu tergantung antara langit dan bumi. Sampai yang berdoa, bersolawat kepada Rasulullah, doanya diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh bayangkan Pak Bu, doa kita kalau kepingin sampai kepada Allah harus lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat Pak Bu, doanya para ulama itu selalu dimulai dengan solawat, ditutup dengan solawat. Kenapa? Supaya dikatrol, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, hadirat rahimakumullah, kita ini punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita harapkan itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eman kalau kita jadi umatnya jauh dari Rasulullah. Hajat kepingin dikabulkan, kesusahan kepingin dihilangkan, semuanya itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita lihat Pak Bu, suatu ketika ada sahabat. Sahabat ini namanya Ubay bin Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu an. Sahabat Ubay ini para hadirin datang kepada Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ukthiru shalah alaika, fakam aj'alu min salati alaika." Ya Rasulullah, saya ini gemar bersolawatan, gemar solawatan kalian jenengan Kanjeng Nabi. Maka berapa waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepada jenengan? Ini pertanyaan sahabat Ubay kepada Rasulullah. Maka sahabat Ubay mengatakan, "Ar-rubu'." Bagaimana ya Rasulullah kalau seperempat waktuku aku gunakan untuk solawatan buat jenengan? Apa jawaban Nabi Bu? "Masyikta, fa in zitta fahuwa khairun lak." Terserah kamu wahai Ubay. Tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Sahabat Ubay Pak Bu mendengar Nabi mengatakan demikian, langsung ditambah. An-Nisif, bagaimana kalau separuh ya Rasulullah? Separuh waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepada jenengan. Jawaban Nabi, "Masyikta, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta fahuwa khairun lak." Tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Ditambah lagi Pak Bu sama sahabat Ubay. Al-thulutsain. Bagaimana kalau 2/3 waktuku ya Rasulullah aku gunakan untuk sholawatan buat jenengan? Lagi-lagi Nabi mengatakan, "Masyikta, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta fahuwa khairun lak." Tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Langsung Pak Bu, sahabat Ubay mengatakan, "Idzan aj'alu awqati kullaha bisolati alaika." Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan semua waktuku untuk bersolawat kepada jenengan. Nah, kita lihat Pak Bu, bagaimana respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sahabat yang mau menggunakan semua waktunya untuk bersolawat kepada beliau Rasulullah, maka Nabi pun mengatakan, "Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk." Kalau begitu wahai Ubay, engkau jadikan semua waktumu untuk bersolawat kepadaku, maka semua kesusahanmu, semua masalahmu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak Bu, faedah orang yang banyak solawat, hubungan kuat sama Nabi, permasalahannya, kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Di akhirat, wa yughfar laka dzambuk, kata Rasulullah. Dan nanti wahai Ubay, nanti di akhirat dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya para hadirin, berkat sholawat yang dibaca, mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini disampaikan kepada orang-orang tua kita yang meninggal dunia. Amin. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Dijadikan kuburannya taman daripada taman surga. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Karena memang para hadirin, termasuk yang disampaikan Rasulullah. Dan itu perintah untuk kita. Nabi mengatakan, "Mal mayyit fi qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadiru da'watan talhaquhu min abin aw waladin aw akhin aw sadiqin fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha." Nabi mengatakan, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, kata Rasulullah, yang sudah ada di kuburan itu diibaratkan seperti orang yang tenggelam yang butuh bantuan. Itu yang disampaikan Rasulullah. Orang tua yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang di kuburan itu diibaratkan oleh Rasulullah orang yang tenggelam yang butuh bantuan untuk diselamatkan. Apa bantuan untuk mereka? Tanpa diru dakwatan talhaquhu. Mereka yang di kuburan itu Pak Bu, orang tua kita
menunggu doa yang sampai kepada mereka. Doa dari kita ini loh, orang-orang yang masih hidup. Orang tua yang sudah meninggal ini, itu nunggu doa kita. Kalau doa itu disampaikan kata Rasulullah, فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Kalau doa itu disampaikan oleh Allah kepada mereka, mudah-mudahan disampaikan kepada orang tua kita. Amin. Maka itu yang lebih mereka senangi daripada dunia beserta isinya. Loh, ini kilo para hadirin. Jadi acara semacam ini haul yang kita hadiahkan pahalanya dari baca Quran, sholawat, itu memang diharap orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka tunggu, mereka harap doa kita, istighfar kita, zikir kita. Karena kapan disampaikan kepada Allah kepada mereka, itu yang mereka lebih cintai daripada mereka dikasih dunia dan isinya. Oleh karena itu Pak Bu, terus menerus mudah-mudahan istiqomah panitia dan semua warga mengadakan haul untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua para hadirin, sebagai pelajaran bagi kita. Acara haul niki Pak, Bu, di samping untuk kita mengirimkan hadiah pahala untuk orang tua kita, sesepuh-sesepuh desa yang sudah meninggal dunia, pelajaran bagi kita. Sebentar lagi kita juga sama akan meninggal dunia. Kalau kita selalu menghadiahkan amal ibadah pahalanya untuk orang tua kita, maka nanti generasi kita selanjutnya sama akan mengadakan acara zikir, sholawat untuk dihadiahkan pahalanya untuk kita kalau kita sudah meninggal dunia. Dan pelajaran bagi kita juga para hadirin, supaya kita ini mempersiapkan diri kita untuk hari kematian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang namanya kematian. Allah menciptakan yang namanya kehidupan. Untuk apa Pak Bu? Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita nih Pak. Mana di antara kita yang paling baik amalnya. Itu tujuannya. Mana di antara kita yang paling baik amalnya. Maksud yang paling baik amalnya niku napa para hadirin? Apakah orang yang kalau sholat yang paling banyak rokaatnya? Bukan. Atau mungkin kalau ngaji yang paling enak suaranya? Bukan. Atau mungkin kalau bangun masjid yang paling megah bangunannya? Bukan para hadirin. Akan tetapi ulama menjelaskan yang dimaksud ahsanu amala ay akhlasukum amala, yaitu orang kalau beribadah yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salat ke masjid karena Allah, bukan kepingin dipuji. Nyumbang tujuannya karena Allah, bukan pamrih, bukan cari perhatian. Itu yang dimaksud akhlasukum amala. Orang yang beramal, kalau beramal paling ikhlas. Ikhlas niku para hadirin al-amalu li ajlillah. Ikhlas itu beramal semata-mata hanya karena Allah. Hati-hati, rugi Pak. Kalau kita ibadah, zikir, sholat, sodako, ternyata tujuannya untuk cari perhatian manusia. Rugi. Oh, supaya dibilang ahli ibadah, rugi. Di dunia diberikan sama Allah, dipuji kita. Oh Masya Allah ahli ibadah, sholatnya di masjid, oh sering nyumbang, Masya Allah. Nanti tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, rugi. Ya. Oleh karena itu
Orang yang paling baik adalah orang yang paling ikhlas ketika beramal. Kemudian amalnya wa asyaddukum ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beramal, amalnya yang paling cocok dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita harus sadar Pak Bu, dengan berlalunya usia kita, itu sudah otomatis. Otomatis berarti kita akan semakin jauh dengan kehidupan dunia, semakin dekat dengan kehidupan akhirat. Itu sudah otomatis. Makanya Pak Bu, manusia yang beruntung, kata Rasulullah SAW, siapa para hadirin? Orang yang di dunia memperbanyak amal soleh untuk sebagai sangu, modalnya, bekalnya, kalau dia sudah meninggal dunia, itu adalah orang paling beruntung, kata Rasulullah SAW. Jenengan ngerti Pak Bu, kalau sudah malaikat Israel ada di hadapan manusia, pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Kalau sudah malaikat pencabut nyawa berada di hadapan manusia, apa harapan manusia? Rabbirji'un, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau sudah Israel, malaikat pencabut nyawa itu berada di hadapannya, manusia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda ya Allah sebentar saja dari kematian. Supaya apa? Fa'asaddaqa, supaya saya bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin, supaya bisa sholat, bisa zikir, bisa ngaji, supaya bisa menjadi orang yang soleh. Loh, itu Pak Bu, harapan orang kalau sudah malaikat pencabut nyawa di hadapannya. Loh, bayangkan. Loh, kenapa kok manusia seperti itu para hadirin? Karena kalau sudah kematian di hadapannya, manusia baru sadar Pak Bu, ternyata rumah yang dibangun dengan hebatnya, utang sana, utang sini, yang cicilan 20 tahun baru lunas, sebentar lagi rumah itu akan ditempati orang lain. Dia dimasukkan ke dalam kuburan. Tidak boleh dikubur di rumahnya. Padahal dia yang bangun. Sehingga terima anak-anaknya Pak. Ya. Padahal dia yang bangun. Dan manusia baru sadar. Ternyata rumah yang dibangun dengan susah payah, sebentar lagi rumah itu akan jadi milik orang lain. Dia dimasukkan ke dalam lubang yang kecil. Mobil yang dibeli dengan susah payah. Oh, kalau di dunia kaya Pak Bu, motornya anyar. Padahal tidak ada orang. Kalau apa-apa ngebel-ngebel din supaya tahu motornya anyar iki. Nggih, nggih napa mboten? Ya. Ben tangga kuru iki motorku anyar. Ya. Sebentar lagi mobil itu akan jadi milik orang lain. Dia diantar ke kuburan pakai keranda. Nggih napa mboten? Nek rada ado titik gawe ambulan. Bukan pakai mobilnya. Mas yo montore Alphard Pak Bu. Tetap pakai keranda. Nggih napa mboten? Oh, baju yang dibeli dengan mahalnya. Oh, belinya di mall iki. Mungkin di TP larang iki. Sebentar lagi bajunya akan jadi milik orang lah. Dia dikasih kafan. Dibungkus kafan tok. Kadang-kadang kafani sumbangan. Nggih napa mboten? Oh, istri yang dicintai di dunia sebentar lagi akan jadi istri. Sampean sing ngomong lho Bu. Dia ditinggal sendirian di kuburan. Ya. Nah, makanya manusia baru sadar ketika itu para hadirin. Ya Allah, tunda saya dari kematian sebentar saja. Supaya saya bisa ibadah, ngaji, sholat berjamaah, hadir pengajian.
bisa nyumbang. Nah, tapi apa kata Allah para hadirin? Walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan ditunda lagi meskipun sebentar, sedetik oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah datang ajalnya. Oleh karena itu para hadirin, sebelum kita ini Pak Bu minta ditunda dari kematian sebentar, sekarang kita alhamdulillah masih dikasih umur panjang oleh Allah. Alhamdulillah, diisi dengan ibadah, diisi dengan ngaji. Mudah-mudahan kita termasuk orang ahli ibadah. Amin. Amin. Allahumma. Begitu pula para hadirin, kalau ditanya Pak Bu, orang yang sudah meninggal dunia, orang yang ada di kuburan, kalau dia dikasih pertanyaan mereka yang sudah mati ini, apa harapannya? Apa yang ditanya? Apa yang diharap? Apakah dia akan tanya aset-asetnya di rumah, di dunia? Tokonya mana, mobilnya mana, rumahnya mana, sawahnya, tambaknya, mboten Pak Bu. Orang yang sudah mati di kuburan, meninggal dunia, harapannya Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Itu harapan orang yang di kuburan. Supaya kami bisa beramal soleh dari waktu-waktu yang kami tinggalkan dulu di dunia. Loh, bayangkan Mbak, itu harapan orang yang sudah mati, yang meninggal di kuburan. Kepingin dikembalikan lagi di dunia, bukan dikembalikan dunia kepingin melihat tambaknya, sawahnya, rumahnya, bukan. Supaya bisa sujud, bisa ibadah, supaya bisa ngaji. Nah, apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa fi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Itulah ucapan orang yang menyesal. Orang kalau menyesal ya seperti itu ucapannya. Kalau sudah meninggal tidak ada lagi kehidupan dunia. Yang ada kehidupan barzakh sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dijadikan hamba-hamba yang ahli ibadah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ada ulama besar namanya Al-Imam Wahab bin Munabbih. Ini terakhir Pak Bu. Imam Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan qara'tu fi ba'di kutubin munzalah. Aku pernah membaca di kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Di situ disebutkan anna munadiyan yunadi minas sama'ir rabi'ah fi kulli sabahin wa masa. Ada peringatan kata beliau. Peringatan itu selalu memperingatkan manusia di pagi hari dan di sore hari. Cuma berhubung kita niki Pak Bu akeh dosa gak kerungu. Padahal itu peringatan setiap pagi, setiap sore memperingatkan manusia. Apa bunyi peringatannya? Ada 3 para hadirin, 3 peringatan. Yang pertama, peringatan pertama. Abna'u arba'in, antum zar'un qad bada hasadu. Wahai orang-orang yang umurnya 40 tahun. Ini orang yang umur 40 tahun. Kalian ini ibarat tanaman yang sudah siap dipanen. Umur 40 tahun ini Pak. Maksudnya kalau mati wis pantes. Umur 40 tahun. Kenapa? Hidup di dunia sudah 40 tahun. Katanya kalau ibarat tanaman sudah siap dipanen. Ya. Kalau kata guru saya Pak Bu, orang kalau umur 40 tahun itu separuh jasadnya itu sudah di kuburan. Umur 40 tahun. Ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, idza balagha umru rajuli arba'ina sana wa adfikruhu ila dunya ya'ti syaitan wa yamsa ala wajhi faqala hadza wajhun la yuflih. Kata Rasulullah, kalau ada orang umur 40 tahun, pikirannya masih kepingin dunia. Umur 40 tahun, masih kepingin punya mobil baru. Umur 40 tahun,
kepingin punya rumah baru. Umur 40 tahun masih kepingin punya istri. Rumah ini Bu. Kepingin dunia, pikirannya kepingin dunia, kepingin sukses, tambah soge. Apa kata Rasulullah? Setan datang dan mengusap wajahnya. Ini orang tidak mungkin senang hidupnya. Kenapa? Karena kalau sudah umur 40 tahun, itu yang penentu nasib kita sampai mati nanti. Orang kalau sudah 40 tahun, kebiasaan itu akan terbawa sampai meninggal dunia. Biasa ngaji, ngaji terus sampai mati. Biasa gaplean terus sampai mati Pak. Terus terang aja kan gitu. Ya. Karena ada di Surabaya beberapa tahun lalu meninggal ketika gaplean, bayang no Pak. Loh. Malam-malam jam 2 dikira koncoi turu, mati ternyata ngantri gaplean nih. Loh bayangkan. Ya. Persis kata Rasulullah, manusia itu mati sebagaimana dia hidup. Kalau hidupnya ibadah, nanti meninggal dalam keadaan ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Amin. Kalau biasa maksiat, meninggal dalam keadaan maksiat. Wal'iyatubillah, mudah-mudahan diselamatkan. Amin. Amin. Allahumma. Niki peringatan pertama. Peringatan kedua, niki disingkat mawon ya Pak Bu. Abna'u khamsin. Orang yang sudah umur 50 tahun. Naik Mbak Bu, umur 50 tahun. Madza qaddamtum wa madza akhartum? Apa yang kalian ajukan nanti daripada ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa sanggumu untuk menghadap Allah ini? Umurmu sudah 50 tahun loh. Sudah berapa ribu rakaat salat sunnahnya? Sudah berapa ribu kali menghatamkan Quran? Sudah berapa hartanya disedekahkan, didermakan di jalan Allah? Zikirnya bagaimana? Istighfarnya bagaimana? Amal solahnya bagaimana? Umur sudah 50 tahun. Apa yang kalian ajukan kepada Allah? Apa jangan-jangan ngaji tidak pernah, masuk masjid jarang, rokokan di warung, gak pernah absen. Loh, hati-hati, umur 50 tahun. Umpamanya mobil Pak, umur 50 tahun itu sudah barang antik sampean Pak. Ya. Mercy umur 50 tahun, antik para hadirin. Ya. Ya. Wa madza akhartum? Dan apa yang kalian tinggalkan? Umur sudah 50 tahun, apakah sudah mempersiapkan anak-anak yang soleh dan soleha? Kalau sekiranya kita meninggal dunia, anak kita menziarahi kuburan kita. Kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita membacakan Quran untuk dihadiahkan pahalanya untuk kita. Sudah siap anak-anak seperti itu? Ini peringatan yang kedua para hadirin. Orang-orang umur 50 tahun. Apa yang kalian ajukan kepada Allah? Umur sudah 50 tahun ini. Dan apakah kalian sudah meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan anak-anak kita soleh soleha. Amin. Ketiga, terakhir Pak Bu, diringkas mawon lagi. Abna usitin. Orang yang umur 60 tahun. Orang yang umur 60 tahun. Laital khalqa lam yukhlaq. Andai saja kalian tidak diciptakan, itu lebih baik. Ya. Fa idza khuliqu alimu limadza khuliqu. Dan kalau sudah diciptakan mestinya dia tahu untuk apa dia diciptakan. Diciptakan untuk ibadah. La udrolakum. Jangan pakai alasan. Loh, ini peringatannya. Jangan pakai alasan. Umur 60 tahun, jangan pakai alasan. Ustadz, Habib, saya ini kepingin hadir pengajian. Cuma sekilos gak kuat. Jangan pakai alasan. Dulu ketika kamu kuat buat apa kakimu? Loh, saya ini kepingin ngaji. Cuma motor ini gak kuat kayak ngaji. Jangan alasan. Dulu ketika kamu kuat mata kamu buat apa? Jangan pakai alasan umur 60 tahun. Loh, ya. Saya kepingin tahajud bangun malam. Gak kuat awak ini remek wisan. Hati-hati, tidak ada alasan. Umur 60 tahun. Nah niki para hadirin, peringatan, diberi peringatan setiap pagi dan sore hari. Cari ini untung durung 40 tahun. Loh, ulama mengatakan para hadirin, fakam min fata asbah wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak para pemuda
di siang hari, di pagi hari dia nongkrong di warung ketawa-ketawa, di sore hari seneng-seneng sama temannya, dia tidak sadar bahwasanya kafannya sudah disiapkan. Hati-hati. Fakam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min sakimin asyahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sembuh mati tanpa sebab, padahal kuat, sehat, tahu-tahu meninggal. Dan berapa banyak orang yang penyakitan yo gak mati-mati. Oleh karena itu para hadirin, hadirat rahimakumullah, dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan apa yang kita baca daripada ibadah, sholawat, zikir, bacaan Al-Quran, mudah-mudahan disampaikan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan desa kita ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan sholawatannya, makmur dengan Al-Qur'annya, makmur dengan rezekinya. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati sirat, kita dituntun oleh Rasulullah SAW. Dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liman awsana wastawsana bidu'a wa liman lahu haqqun alaina wa lana wa lakum ya hadirin. Anallahu taqabbal du'a wa yu'ajjil bil ijabah wa yuballighna wa ikum hajja baitil haram wa ziyarakum nabi afdhalus salati wassalam wa ana iduha alaina wa alaikum sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yardadul jalali wal ikram wa ala niyati annallahu yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil islam bila mihnatin wal amtihan bihaqqi sayyidi wal jadinan wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.